rahmatan hudal lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di hari ke-20 bulan Ramadan, yang berarti nanti malam kita sudah menyiapkan insyaallah ya fisik kita, ruh kita untuk berburu keberkahan yang luar biasa di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Salam dan salawat marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya, dan para pengikutnya, dan semua orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang ada di dalam ruangan Zoom ini juga termasuk orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dengan ihsan. Alhamdulillah, saya hari ini tidak akan berpanjang kata, kita langsung akan membahas bahasan kita hari ini, yaitu Ramadan dan Al-Quran, ya, perjuangan menggapai dua keberkahan. Kenapa saya sebut perjuangan? Karena memang tidak mudah, ya, hanya orang-orang yang memahami keistimewaan Ramadan dan keistimewaan Al-Quran saja yang mau berjuang, ya. Makanya ada hadis Rasulullah SAW yang sebetulnya kita pahami bahwa hadis ini menunjukkan berapa banyak orang yang memasuki Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Berapa banyak orang yang memasuki Ramadan, ketika keluar dari Ramadan tidak diampuni dosanya, atau bahkan dikatakan kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi ilal jum'i wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan kita yakin kita semua yang ada di sini tidak ingin masuk ke dalam kelompok itu, ya. Nah, next slide, silakan slide berikutnya. Ya, next slide. Ya. Kita lihat ketika kita bicara soal barokah, ya, kita lihat ternyata memang kata al-barokah ini banyak ada di dalam Al-Qur'an, ada 32 kali dalam Al-Qur'an, ya. Cabang-cabangnya ada macam-macam, ada bentuknya ada yang tabarokah, ya, ada barokna, misalnya itu ada 15 kata. Dan kata barokna itu terulang 5 kali dalam Al-Qur'an. Nah, tetapi kalau kita mendengar kata tabarokah, misalnya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu adalah buat Allah, ya. Fatabaraka buat Allah, tabaraka juga buat Allah. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa kata al-barokah ini adalah kata yang memang banyak tersebar di dalam Al-Quran, ya. Berarti apa? Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mencari, ya, makna dari keberkahan setiap ayat-ayat yang ada kata al-barokah ini. Allah menyuruh kita untuk mencari maknanya, ya. Nah, kita lihat misalnya dalam slide berikutnya. Silakan. Ya. Apa arti al-barokah? Al-barokah artinya zadul khair, ya. Kebaikan yang terus bertambah, semakin bertambah. Sehingga kalau kita mempelajari masalah barokah, ya, maka barokah ini, kalau kita menganggap al-barokah itu adalah kebaikan, setiap kita mengerjakan kebaikan itu, maka kebaikan itu akan membawa kita kepada kebaikan yang lain, ya. Sehingga kalau kita berpuasa, kita masuk ke bulan Ramadan, maka Ramadan ini juga akan membawa kita dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Bagaimana? Karena kita sudah sampai ke 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka saya akan membatasi barokah ini pada al-ashru al-awakhir Ramadan, ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu kita mengejar keberkahan di 10 hari terakhir. Insya Allah kita sudah tidak lagi berbicara tentang keberkahan Ramadan secara umum, ya, tapi saya akan mengatakan bahwa keberkahan Ramadan secara umum, misalnya bagaimana pada bulan Ramadan itu semua perbuatan-perbuatan sunnah kita, ya, dijadikan seperti ibadah wajib, ya. Kemudian semua perbuatan kita dilipat gandakan kebaikannya, ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, dimudahkan bagi kita berkebaikan, maka kita ini akan memfokuskan diri kepada mengejar keberkahan di 10 hari terakhir, ya. Kapan? Ya, maka di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak sekali hadis-hadis sejenis yang dimana di sini Rasulullah mengatakan taharu, ya, atau di dalam riwayat yang lain iltamisu alailatal qadri, ya, burulah atau kejarlah malam qadar, lailatul qadar fil witri minal asyr, ya.
yaitu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi para ulama sepakat malam Lailatul Qadar ini adanya di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya, walaupun kita tidak perlu menyikapinya itikafnya hanya di malam ganjil. Karena kalau kita mencontoh Rasulullah SAW, dalam hadis disebut Rasulullah di 10 hari itu semuanya Rasulullah SAW beserta keluarga ya mencari malam Lailatul Qadar dan benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat itu malam ganjil atau malam genap ya. Nah, next slide. Apa keberkahan Lailatul Qadar? Yang pertama kita tahu, kemarin kita baru memahami ya di dalam surat, misalnya di dalam surah Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nanti kita akan bahas ya keistimewaan Lailatul Qadar yang ada di ayat ini, yaitu nanti setelah kita bahas tanazzalul malaikatu warruhu. Pada malam itu turun ya malaikat bersama malaikat Jibril. Kita kembali ke slide berikutnya dulu sebelum selesai ya, yang nomor 1 tadi. Lalu ada lagi ayat yang mirip, yaitu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi dalam surah Ad-Dukhan, sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh keberkahan. Inna kunna mundirin ya. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi pada malam diturunkan pada bulan Ramadan, dan pada malam itu juga ya Allah, maka disebutkan tanazzalu malaikatu waruhu ya, waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Jadi ada kata amr di sini juga, kul fiha yufraqu kullu amrin. Di dalamnya dicetak untuk 1 tahun yang akan datang ya. Masya Allah, itulah malam Lailatul Qadar. Next slide. Kemudian kecuali dia keberkahan Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Qur'an ya, malam turun Al-Qur'an tentu bukan sekarang karena Al-Qur'an sudah selesai turunnya. Tapi kita tahu bahwa turunnya Lailatul Qadar ini adalah turunnya Al-Qur'an ya, pertama kali, yaitu turun dari Lauhil Mahfuz ila Baitul Izzah, ke langit dunia, di mana pada waktu itu Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus ya. Baru kemudian 22 tahun diturunkan dari Baitul Izzah oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya keberkahan malam Lailatul Qadar, makanya kenapa kita harus mengejar Lailatul Qadar itu, karena tanazzalul malaikatu warruhu. Malaikat turun ya, waruh, ruh di sini di dalam Al-Qur'an ada juga istilah Ruhul Amin. Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa yang disebut Ruhul Amin adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah pimpinan panglimanya para malaikat. Bahkan merupakan satu dari 2 malaikat ya yang namanya Raqib Atid ada namanya ya. Kemudian ada Jibril, ada Mikail. Jadi nama Jibril ini adalah malaikat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat yang istimewa ini, istimewanya apa? Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mengingkari atau memusuhi Jibril. Siapa itu orang yang tidak percaya? Ya, ada sebagian orang yang tidak mengakui bahwa Jibril ini adalah malaikat yang membawa, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 97 Allah mengatakan man kana aduwwal lil Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah saddiqul lima baina yadayhi wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kata Allah, barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril, ketahuilah bahwa Jibril itu telah menurunkan Al-Qur'an ya, ala qalbika, kepada hatimu ya Rasulullah, bi'idnillah, dengan izin Allah. Ayat di bawahnya juga ayat 98 ya. Qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal ya fa innallaha aduwwul kafirin.
Jadi orang yang tidak mengimani Jibril, jadi kalau kita nih tidak mengimani Jibril, berarti kita tidak mengimani Al-Quran. Ya, maka di sini saya ingin menunjukkan bahwa Lailatul Qadar ini adalah malam yang istimewa. Kenapa? Karena dia malam itu malaikat turun bersama Jibril di malam yang penuh keberkahan. Bahkan seorang ulama Asy-Sya'bi namanya menulis di dalam kitab Jami' li Ahkamil Quran, dia mengatakan malam itu para malaikat memberikan ucapan salam kepada para penghuni masjid yang beribadah di dalamnya sampai terbit matahari. Ya. Dan aslinya kan itikaf itu di masjid. Maka orang-orang yang beritikaf di masjid, maka di malam Lailatul Qadar dia mendapatkan salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr, itu ada ulama mengatakan dia mendapatkan keselamatan, merasakan rasa tenang sampai fajar. Tapi ada juga ulama yang mengutip seperti Asy-Sya'bi ini mengatakan bahwa di situ maksudnya adalah salamun hiya hatta matla'il fajr, itu berarti malaikat Jibril menyapa para penghuni masjid yang beribadah dalamnya dan mengucapkan salam, ya, Masya Allah. Jadi kalau kita ingin langsung ucapkan salam oleh malaikat Jibril, marilah kita beriktikaf di 10 hari terakhir, ya. Kemudian yang ketiga, mengapa Lailatul Qadar disebut malam yang penuh keberkahan? Karena di dalam surat Ad-Dukhan tadi ada kata fiha yufraqu kullu amrin hakim, ditulisnya takdir umat manusia, ya. Nah, di dalam slide berikutnya kita lihat salah satu ulama yang berpendapat yaitu Imam Nawawi, ya, rahimahullah, yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Hadits Arba'in An-Nawawiyah. Beliau berpendapat bahwa Lailatul Qadar dari kata qadar, ya, misalnya dalam rukun iman disebutkan dikatakan al-amanu biqadri khairihi wa syarihi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka kata qadar ini, kata Imam Nawawi, para ulama berpendapat bahwa malam ini disebut malam takdir. Qadar itu artinya takdir, karena di dalamnya malaikat mencatat takdir yang akan terjadi pada seseorang dalam setahun ke depan. Maka di dalam waktu 10 hari terakhir ini kita gunakan sebaik-baiknya dengan menunjukkan benar-benar kita berupaya agar kita menunjukkan performa yang baik dalam beribadah kepada Allah, ya. Tentu artinya performa yang baik ini adalah imanan wahtisaban, ya, yang betul-betul kita sadari dengan keimanan, kita yakin dengan semua ganjaran-ganjaran dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar berhitung-hitungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali kita memperbaiki diri kita, ibadah dengan sebaik-baiknya, dan kita banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita takdir yang baik setahun ke depan, ya. Nah, ini next slide. Bagaimana caranya, ya? Yang pertama adalah tentu dengan melakukan i'tikaf, ya. Pada aslinya itikaf itu adalah harus di masjid. Tetapi para ulama, jumhur ulama dalam kondisi ini dengan melihat dari menimbang maslahat dan mudarat, maka dalam kondisi seperti ini jumhur ulama membolehkan kita melakukan itikaf di rumah, ya. Bagaimana caranya? Kita berjaga di malam hari. Umi kadang-kadang kalau lagi itikaf itu sering melihat orang-orang yang niatnya itikaf tapi salah gitu. Misalnya salahnya gimana? Dari tarawih dia baca Quran terus baca, tapi begitu jam 1 dia malah tidur, bangun-bangun sahur gitu. Jangan lupa bahwa malam Lailatul Qadar itu dia adanya di sepertiga malam terakhir, ya. Hatta matla'il fajr. Malaikat turun juga di sepertiga malam terakhir. Makanya kita usahakan kita kayak melakukan itikaf ketika di rumah, ya, walaupun kita berada di rumah, maka kita bisa dengan niat berjaga di malam hari, terutama sepertiga malam terakhir hingga subuh. Kita usahakan kita tidak tidur, ya, tetapi banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata itikaf kita dapatkan dalam surah Al-Baqarah 187, ya. Disebutkan wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ya, dan kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itikafnya itu benar-benar full. Mulai dari maghrib, ya, habis maghrib malam 21 keluar dari masjid itu setelah sholat Idul Fitri. Ya, ini yang ideal gitu. Tapi bukan berarti kalau kita tidak bisa melakukan yang ideal kita tidak mendapatkan apa-apa, ya, apalagi sebagian dari kita masih bekerja, ya. Yang kedua, bagaimana membangunkan keluarga. Jadi kita, kata Rasulullah SAW, kalau kita ingin bertikaf, apalagi di rumah, kita membangunkan keluarga dan fokus beribadah. Sehingga bapak ibu yang sudah berniat untuk itikaf tidak boleh berhubungan suami istri jika telah berniat untuk itikaf.
Ya, kan disebutkan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya. Maka dari Aisyah dikatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru sadda min zarahu. Ketika datang 10 hari yang terakhir Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya, ya, mengencangkan kaidnya. Artinya beliau menjauhi istrinya, ya, tidak melakukan hubungan dengan istrinya. Kemudian wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, dia menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Jadi kalau kita, apalagi sekarang kita melakukannya di rumah, ya, maka kita harus benar-benar menyiapkan, mengajak bicara keluarga kita, apa yang mau kita lakukan selama 10 hari terakhir ini. Ruangan yang mana yang mau kita pakai, ya? Apa yang saling berjanji untuk saling membangunkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah tadi membangun keluarga, yang ketiga adalah memperbanyak sholat, ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebut man qama lailatul qadri. Barang siapa yang berdiri, artinya sholat di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi memperbanyak sholat, ya. Maka sebenarnya kita sholat itu kita membaca Al-Qur'an. Maka ketika kita banyak sholat, terutama di malam Lailatul Qadar, sungguh kita banyak membaca Al-Quran. Jadi membaca Quran dalam sholat sendiri maupun berjamaah. Bagi kita yang sudah punya hafalan, alhamdulillah, ya, rasanya nikmat. Kita bisa sholat, membaca Al-Quran di dalam sholat, dan sungguhnya membaca Al-Quran dalam sholat ini yang menurut Ali bin Abu Thalib karimallahu wajhah, yang pahalanya paling banyak itu orang membaca Al-Quran di dalam sholat dalam keadaan berdiri. Ya, maka subhanallah berapa banyak, ya. Dan dalam surah Al-Muzammil ayat 20 juga kan ketika ada perintah qiyamul lail, ya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak wallahu yuqadiru laila wa nahar, ya, dan seterusnya ada kata-kata faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah-mudah dari Al-Qur'an. Artinya yang mudah-mudah itu yang kita hafal, yang kita sudah mungkin hafalannya. Maka orang yang punya hafalannya banyak dan mungkinnya juga banyak, betapa beruntungnya gitu. Kalau mungkin banyakkan umat Islam nih mungkinnya cuman yang full aja kan, huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas gitu. Tentu ini sholatnya kurang bermakna dibanding orang yang juga memiliki hafalan Al-Qur'an yang mungkin, ya. Masya Allah, inilah keberkahan Ramadan dan keberkahan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an memang diturunkannya pada bulan Ramadan, ya, maka di bulan Ramadan ini juga pahala untuk kita yang membaca Al-Qur'an dan berkomitmen bergaul dengan Al-Quran selama bulan Ramadan juga ini pasti akan menjadi sangat banyak, ya. Nah, kita lihat apalagi memperbanyak tilawah dan tadabbur. Ya, jadi Allah sebutkan di sini kitab Al-Quran ini diturunkan dengan penuh keberkahan, ya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini adalah kitab yang anzalnahu, yang telah kami turunkan, mubarakun, dengan penuh keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran, wattaqu, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi salah satu cara Umi sangat nggak ada di sini tapi ingin mengutip satu ayat di dalam Al-Quran yang sangat berbekas, ya, di dalam hati saya, itu surah Az-Zumar ayat 23. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allahu nazzala ahsanal hadits. Allah lah yang telah menurunkan perkataan yang terbaik. Apa itu Al-Quran? Ya, disebut kitaban mutasyabihan. Kitab yang serupa keindahannya, serupa gaya bahasanya. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menyerupai Al-Quran. Mathania, yang diulang-ulang, taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Yang dengan diulang-ulang itu kemudian bergetarlah hati orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memperbanyak tilawah dan tadabbur ini merupakan salah satu yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, ya. Jadi menurut Umi, kedekatan kita dengan Al-Qur'an di Ramadan atau Lailatul Qadar ini sangat tergantung kepada setiap kita. Ada yang membutuhkan di bulan Ramadan ini membutuhkan
sekedar memperlancar bacaan. Maka untuk orang seperti ini tentu kita tidak bisa menargetkan diri kita untuk khatam. Ya, karena membaca saja sudah sangat susah, ya. Bahkan kata Rasulullah, ya dikatakan ya, alladzina yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ta'u bihi, ya, falahu ajron, baginya 2 pahala. Orang yang terbata-bata, maka orang yang terbata-bata pun dalam bulan Ramadan ini jangan ragu untuk membaca Al-Qur'an. Insya Allah dari terbata-bata menjadi tidak terbata-bata. Tapi ada orang yang bacaannya sudah bagus dan dia ingin menghatamkan Al-Quran, maka orang seperti ini harus memperbanyak menghatam Quran. Kenapa? Karena semakin banyak dia hatam, dia semakin banyak mengulang Al-Quran, maka ini memudahkan dia untuk tadabbur. Tapi ada orang-orang yang membutuhkan bulan Ramadan ini untuk banyak memurojaah hafalannya, maka berbeda juga ya. Jadi tidak bisa kita samakan. Yang penting kita memperbanyak tilawah dan tadabbur. Ya. Kenapa? Karena luar biasa. Salah satu keberkahan Al-Quran yang tadi kita sebut dengan zadul khair, ya, kebaikan yang terus bertambah. Kita lihat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, baginya ada kebaikan. Wa hasanatun bi asyri amthaliha, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Lam aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Apalagi di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan semua perbuatan kita itu akan dilipat gandakan. Apalagi di 10 malam terakhir, di mana turun malaikat pada waktu turun Al-Quran juga di 10 malam terakhir, ya, di mana malaikat juga turun, di mana juga takdir kita ditetapkan, insya Allah keberkahannya menjadi lebih banyak. Ya. Berikut, apalagi memperbanyak zikir dan doa. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu jika aku tahu Lailatul Qadar, maksudnya ketika aku mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar seperti kita sekarang, apa yang harus aku ucapkan? Maka kata Rasulullah, ini doa yang kita sudah sama-sama hafal ya, Allahumma innaka afuun, ya Allah sesungguhnya engkau yang maha mengampuni, tuhibbul afwa, dan senang mengampuni, ya, fa'fu anni, atau maka ampunilah aku. Ya, jadi kita lihat di sini doa yang diajarkan betul. Selain ini tentu kita ada doa-doa lain, dipersilakan kita membaca doa, tapi doa ini kalau bisa jangan kita tinggalkan karena langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW, hadis riwayat Tirmizi yang sanadnya sahih, ya. Nah, kalau kita bicara zikir, apa yang dimaksud zikir di dalam Islam? Apa yang dimaksud zikir di dalam hadis Rasulullah SAW? Kadang-kadang kita merasa yang namanya zikir itu cuma kalimat thayyibah, la ilaha illallah, subhanallah, la astaghfirullah, alhamdulillah. Bukan, ya. Zikir yang utama itu adalah pertama salat. Ya. Tidak ada aktivitas yang seharusnya lebih mengingatkan kita kepada Allah selain salat. Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adzikr, ya, yaitu Al-Quran. Wa nahnu lahu hafidun, dan kami juga yang menjaganya. Atau misalnya dalam surat Toha Allah menyebutkan, wa aqimus salata lidzikri. Hendaklah kalian menegakkan salat untuk mengingatku. Jadi perbanyak zikir, yaitu tentu tadi qiyamnya kita perbanyak, ya. Boleh kita qiyamnya sampai berapa rakaat itu tidak ada yang, kecuali kita berjamaah tentu terbatas. Tapi kalau kita sholat sendiri kita boleh. Sepanjang malam kita sholat boleh, sepanjang malam kita membaca Al-Quran boleh. Yang lainnya apa? Tentu dengan doa-doa sebagaimana yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang keenam adalah memperbanyak sedekah, ya. Memperbanyak sedekah. Dikatakan di sini bahwa Rasulullah SAW adalah, ya, dikatakan ujudu bil khair, ya, mirrihil mursalah, ya, bahwa Rasulullah bulan Ramadan ini adalah sangat dermawan, melebihi angin yang berhembus, ya. Jadi salah satu amal yang bisa kita lakukan pada malam 10 hari terakhir ini adalah kita sedekah, membayar zakat, ya, berinfak. Ini bisa kita lakukan untuk menambah keberkahan
malam-malam 10 hari terakhir kita di bulan Ramadan ya. Berikutnya, lalu kita udah siap belum? Bagaimana kalau kita tahu kita sudah siap belum? Malam ini sudah Lailatul Qadar, sudah 10 malam terakhir. Yang pertama, kalau kita mau ngetes kesiapan kita yang pertama, kita sudah tahu belum keistimewaan Lailatul Qadar dan cara mengejarnya? Nah, alhamdulillah hari ini kita diingatkan kembali. Kita di-remind, ya, saya merimain diri saya sendiri tentang keutamaan Lailatul Qadar. Ada 3 kan tadi ya, turunnya Al-Quran, turunnya malaikat Jibril, dan mengucapkan salam kepada orang yang beriktikaf, dan kemudian ketika tadi takdir kita ditetapkan. Kemudian apakah kita ini sekarang sudah jam 1 lewat, apakah kita sudah berniat akan mengurangi tidur di 10 malam terakhir? Ya, malam nanti apa kita sudah berniat? Ya, kemudian apakah kita sudah menyiapkan tempat khusus keluarga untuk beribadah bersama? Apakah kita sudah ngobrol nih sama keluarga kita, sama suami? Mas, kita sekarang nggak bisa itikaf di masjid, tapi kita, maka kata Rasulullah kepada Musa, ya, waja'alu baitakum masjidan. Ya, jadikanlah rumah-rumah kalian tempat sujud. Maka kita harus menyiapkan tempat khusus. Kalau kita sudah punya, keluarga kita sudah tahu, nanti malam kita habis maghrib, habis taraweh, mau mengejar sepertiga malam terakhir, kita di mana nih ngumpulnya? Kita harus sudah tahu. Kalau belum tahu, berarti kita belum siap. Maka siapkanlah. Masih ada waktu beberapa jam. Ya. Kemudian, apakah sudah janjian untuk saling membangunkan? Ya, kan tadi disebut ya bahwa Rasulullah wa'aiqadha ahlahu. Rasulullah SAW membangunkan. Jadi bukan aib bagi kita membangunkan suami, ya, karena bapak-bapak masih kerja, ibu-ibu masih kerja, lelah, saling membangunkan. Suaminya bangun duluan membangunkan istri, ya, istri bangun duluan membangunkan suami. Usahakan bisa tidur sebentar habis taraweh sekitar 3 jam, tapi usahakan dari jam 1 udah nggak tidur lagi, benar-benar beribadah dan saling berjanji kepada pasangannya, kepada keluarganya. Nanti mama bangunin ya jam 1, kita nggak tidur lagi sampai subuh. Kalau punya anak kecil, berarti dia dibangunin, tapi mungkin dia bisa, walaupun dia banyak tidur, yang penting dia tahu bahwa orang tuanya pada waktu itu menjalankan sebuah ibadah yang sangat dicintai Allah, yaitu i'tikaf ya. Kemudian apakah kita sudah menyiapkan ibadah terbaik ya? Artinya apakah kita sudah meniatkan sholat, kita menyiapkan tilawah, apakah kita mau murojaah, apakah kita mau tilawah, apakah kita mau tadabbur ya? Apa kita sudah menyiapkan doa-doa dan zikir? Jangan sampai nanti ketika waktu i'tikaf kita malah sibuk dengan gadget, sibuk bikin status, sibuk selfie, ya. Maka siapkan. Kalau perlu nanti sebelum jam 1 itu sudah semua gadget kita malam ini kita tinggalkan sampai ya baru kita buka pada waktu-waktu tertentu saja. Nah, ini jadi perhatian bagi kita. Makanya usahakan jangan dekat-dekat sama gadget. Baca Qur'annya dari mushaf, jangan dari handphone. Dari handphone banyak gangguannya, dan syaitan senang sekali kalau kita terganggu bacaan Al-Qur'an kita. Makanya tidak ada amal yang Allah kasih password dengan minta perlindungan dari syaitan itu kecuali baca Quran. Ya, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dan kalau kamu membaca Al-Qur'an, banyaklah kamu beristighfar, minta perlindungan kepada Allah. Karena apa? Syaitan senang banget lihat kita diganggu. Sehingga tilawah kita terganggu, banyak orang lihat gadget misalnya ya dan sebagainya. Kemudian yang keenam, apakah kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan? Ya Allah, mudahkan aku untuk bisa bangun pada malam dan mengejar berburu Lailatul Qadar. Nah, kemudian slide terakhir, ya, jangan sampai luput, saudaraku. Kenapa? Karena Lailatul Qadar ini dia hanya muncul 1 tahun sekali. Dan dia hanya akan menyapa orang yang benar-benar mempersiapkannya. Orang yang benar-benar niatin, gitu. Ya. Jadi di sini disebutkan ada hadis Rasulullah SAW, ya, dikatakan atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh keberkahan ya. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah mewajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Tufattahu fihi abwabus sama. Dibuka di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu langit ya. Kemudian wa yughalqu fihi abwabul jahim, dan ditutup dan selama bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka. Ya, kemudian di sini disebutkan dibelenggu syaitan. Kemudian disebut lillahi fihi lailatul khairun min alfi syahr. Dan di dalamnya itu milik Allah, ada apa? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Dikatakan lillah, milik Allah. Artinya Allah lah yang menurunkan, memberikan Lailatul Qadar kepada kita agar kita mendapatkan banyak kebaikan. Maka disebut man hurima khairaha faqad hurima. Nah, ini serem ya. Barang siapa yang diharamkan ya
dihalangi untuk mendapatkan kebaikan dari Lailatul Qadar, sungguh ia orang yang terhalang dari seluruh kebaikan. Artinya, ketika sudah banyak sekali berita-berita tentang keutamaan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, kemudian yufraqu fihi kullu amrin, ya, ditetapkan segalanya, kemudian malaikat Jibril turun mengucapkan salam dan sebagainya, dosa-dosa diampuni, doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita memilih untuk tidak mengejarnya, maka disebut ini kata Rasulullah, man hurrima khairaha faqad hurrima. Barang siapa terhalang dari kebaikannya, sungguh dia adalah orang terhalang dari seluruh kebaikan. Ini Masya Allah ya. Naudzubillah min dzalik, saudaraku, moga-moga kita malam ini bisa berburu Lailatul Qadar bersama keluarga kita, walaupun kita di rumah saja. Tapi jangan bingung, karena yang nyuruh kita di rumah aja kan Allah ya. Yang menyuruh kita nggak ke masjid kan Allah, karena virus ini kan yang menurunkan Allah, yang ngasih itu adalah Allah. Maka ini dalam rangka kita taat kepada sunatullah, dan insya Allah yakinlah kalau kita menghidupkan sepertiga malam terakhir di rumah saja, juga insya Allah Allah akan memberikan kebaikan yang banyak sebagaimana yang Allah janjikan pada kebaikan malam Lailatul Qadar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada MC. Ya. Ya, terima kasih Umi. Buat ibu-ibu ada pertanyaan langsung disampaikan di sini aja. Baik, kalau belum ada pertanyaan, kalau gitu dari saya, mau nanya, oh iya, itu ada yang nanya. Sandra yang kedua. Padahal namanya ya. Sandra Perdana ya, Sandra kedua. Iya. Assalamualaikum, Bu Fira mau nanya. Ya, siapa ini? Dewi. Ya, Bu Dewi. Ya, gimana Bu Dewi, sehat? Iya. Alhamdulillah. Bu, kalau mengenai iktikaf nih, iktikaf di kan kita sekarang kan kondisinya iktikafnya di rumah. Boleh nggak sih kalau kita iktikaf itu sportnya ganti-ganti? Seandainya sekarang di pojok sini, besok di pojok sana, lusa di kamar sini, kemudian pindah lagi gitu, Bu. Iya. Sebenarnya itu nggak ada, kalau kita lihat dari dalil-dalil sih nggak ada ya. Artinya kenapa kita disuruh tetap di pada satu titik, maka kita dianggap memperlakukan titik itu sebagai tempat kita supaya kita bisa khusyuk, fokus beribadah kepada Allah. Kenapa? Tentu kalau kita menentukan satu titik, tentu titik itu ada titik terbaik di rumah kita. Titik yang membuat kita bisa khusyuk. Dan tentu kalau kita sudah mendapatkan titik yang terbaik, tentu kita tidak mencari titik yang lain gitu. Ya, makanya kita usahakan, dan titik yang tidak berubah-berubah itu juga untuk mengkondisikan keluarga kita. Anak-anak tahu bahwa di situ tempat ibu dan bapaknya beribadah dan tempat dia beribadah, sehingga mereka ketika masuk ke tempat itu mereka tidak melakukan hal yang lain kecuali memang untuk bergabung bersama kedua orang tuanya. Ya, ini lebih kepada untuk mempermudah kita untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kondisi lain, misalnya tiba-tiba mohon maaf gentengnya bocor, roboh, ya tentu dalam hal seperti itu tidak dipermasalahkan ya kita untuk berpindah tempat. Ya, jadi ini kalau kita lihat secara dalil tidak ada dalilnya, tapi ini untuk mengkondisikan keluarga ya, dan mengkondisikan diri kita sendiri bahwa begitu kita masuk ke tempat itu hati kita langsung mu'alakun, terikat kepada itikaf, terikat kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan. Karena gini Bu, kebetulan saya itu di rumah ada 2 spot yang saya sama suami suka gitu loh, tempatnya sama-sama di pojok. Makanya kalau diperbolehkan apa enggak seandainya sekarang di sini kemudian besok pindah ke situ gitu. Ya, saya rasa selama itu di rumah kita sendiri nggak ada alasan ya, selama itu tidak mengganggu dan tidak mengurangi hak orang lain. Kan kalau di masjid kan itu bisa mengganggu ya. Ya kita itikaf nih di masjid nih, kita udah punya kapling, tapi tiba-tiba kapling kita digeser orang gitu kan, itu kan pasti akan mengganggu. Kalau di rumah nggak ada masalah, yang penting tadi kita merasakan itu bisa membuat kita menjadi khusyuk beribadah, maka tidak disalah dan itu tidak mengganggu orang lain gitu. Ya, demikian, moga-moga selamat berburu Lailatul Qadar. Ya. Jazakallah ya Bu. Ya, wayaki. Sandra, kita mau nanya? Ya Om, ini Om, ini kan sepertinya ya saya maksudnya 10 malam terakhir ini udah jadwalnya haid misalnya Bu. Nah itu kita
gimana cara memaksimalkan ya ya. Maksudnya kalau Iya. sholat kan sudah nggak bisa, baca Quran juga udah nggak bisa, hafalan ya juga masih sekitaran itu aja Nah itu gimana ya Apa cukup dengan yang pasti zikir? Yang pasti bangunlah. Ketika orang bangun, kita bangun. Bangunnya kita itu berarti kita memang berniat untuk menghadapi Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar, jadi gini ya, Umi yang mengatakan ya Lailatul Qadar dan itikaf itu ada dua hal yang terpisah. Dalam kondisi normal, banyak orang menduga Lailatul Qadar itu hanya menghampiri orang-orang yang berada di rumah, di masjid. Tapi ada orang-orang yang karena qadarullah, karena ketentuan Allah, dia harus di rumah. Misal, ibu yang menyusui, ibu yang punya anak bayi, atau anak yang mengasuh orang tuanya sedang sakit. Syaratnya adalah apakah dia ada di rumah atau tidak di rumah, selama dia sepertiga malam terakhir dia bangun dan banyak mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah Lailatul Qadar akan menghampirinya. Maka buat wanita yang haid, bangunlah. Haid tidak menghalangi dia secara syar'i untuk bangun malam. Bangunlah pada sepertiga malam itu, kalau di rumah ada tempat memang untuk beribadah bersama, hadirlah bersama mereka. Pilihlah tempat yang tidak mengganggu orang sholat. Ya. Lalu kita bisa berzikir. Kita juga sebagian ulama mengatakan kita bisa membaca Al-Quran tapi dengan tafsir misalnya. Atau membaca buku-buku yang bermanfaat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca buku fikih, kitab fikih, membaca kitab sirah. Ya, kemudian ketika mendekati waktu sahur, kita siapkan sahur bagi keluarga kita. Mungkin selama ini apalagi yang masih gadis-gadis gitu ya. Kalau lagi haid ya sahur tidur aja gitu. Nah, sekarang kalau untuk sepertiga malam terakhir, barang siapa menyiapkan sahur buat keluarga, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Maka yang lain kita persilahkan untuk terus bermunajat, kita ke dapur, kita siapkan makan buat yang beritikaf, dan ketika mereka bersahur dengan apa yang kita masak, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di malam Lailatul Qadar itu. Juga dengan sodako. Yang penting syarat tadi apa? Bangun, ikut bangun. Karena Lailatul Qadar tidak menghampiri orang yang tidur. Lailatul Qadar tidak menghampiri orang-orang berbaring. Yang berbaring di sini bukan berbaring sakit, tapi memang dia tidak menyambut. Padahal kata Rasulullah, taharu, ya kejarlah, buru-burulah Lailatul Qadar VWT di sepertiga malam ganjil gitu. Ya demikian Sandra ya. Insya Allah ini pertanyaan banyak orang. Ya jangan sampai kita dan cara yang terbaik adalah mengkondisikan selama kita haid. Kegiatan dilakukan oleh orang berpuasa kita ikuti. Misalnya mereka isya, taraweh, minimal kita berada di dekat mereka, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca oleh imam itu berpahala, ya. Mengaminkan doa mereka itu juga berpahala, ya. Nah ini kenapa kita habis haid kita ngedrop, karena ketika haid semuanya hilang. Orang taraweh kita tidur, ya. Orang sholat isya kita nonton film misalnya, ya. Orang baca Quran kita yang lain-lain itu akidah ruh kita akan drop. Tapi kalau kita kegiatan-kegiatan ketika sahur kita juga ikut bangun menyiapkan, ketika berbuka puasa kita juga bersama mereka, minimal kita mengaminkan doa-doa orang yang berpuasa, karena di jalan detik-detik orang berbuka puasa itu ada doa-doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya wallahu a'lam bishawab. Berarti kita kayak seperti mendengarkan tilawah orang gitu, itu ya itu kembali kepada niat. Artinya kita memutar dan kita dengarkan, bukan kita dengerin tapi kita ngerjain yang lain. Kan ada juga yang begitu ya, putar murotal tapi nyapu, ngepel gitu ya, dia tidak mendapatkan kebaikan, tidak berbekas dalam dirinya. Al-Quran itu listima ya, dia untuk didengarkan. Dan kemudian kalaupun kita tidak bisa membaca, insya Allah bagaimana kan coba jin misalnya, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jin enggak baca Quran tapi dia mendengar Al-Quran. Dan dia mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba. Kami mendengar Al-Quran yang menyentuh hati kami, yang ajaib. Jadi mendengar juga berpahala. Mendengar Quran itu juga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surah Al-Anfal aja deh. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambah keimanan mereka. Jadi mendengar itu juga menjadi solusi kepada orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran karena terhalang haid gitu. Ya. Jazakallahu Umi. Wah, iya. Masih ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu yang lain? Tanya San. Oh iya, boleh Mbak. Ya, monggo Mbak. Satu pertanyaan lagi ya. Sebut namanya, dari SD mana, Edian. Ya.
Umi dari SD Impress, Umi. Silakan. Umi mau tanya deh, kalau orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tuh ada ciri-cirinya nggak, Umi? Kalau ada ciri-cirinya bagaimana ya, Umi? Itu para ulama itu memang beberapa menyebutkan dari segi alam dulu ya, katanya dia tidak panas dan juga tidak dingin gitu ya. Kemudian, tetapi kalau dari segi perasaan ini katanya menimbulkan perasaan bahagia dan kemudian menimbulkan perasaan ingin itikaf lagi, ingin mengulang malam itu. Jadi kita ngerasa merasa lelah tapi saya mau lagi. Nah, itu katanya salah satu tanda kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi kemarin Umi baru mendengar tauji dari seorang ulama dari Palestina, Syekh Ahed. Beliau adalah ketua ulama Palestina di luar Palestina. Dia mengatakan, insya Allah, siapa yang benar-benar berjuang dari jam 1, dari sepertiga malam itu benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah dia mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu. Jadi kita harus optimis, ya. Yang penting ukurannya bukan kamu dapat nggak? Gue kayaknya dapat deh. Nggak begitu. Tapi yang ukuran kita adalah bagaimana kita optimal berjuang. Siapapun yang berjuang itu insya Allah Allah akan berikan kepadanya rezeki bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin, amin. Makasih Umi. Ya, sama-sama insya Allah. Kan satu lagi boleh nggak, San? Boleh nggak Om? Boleh nggak Om? Wani Piro bilang kan. Soalnya seru kalau ngomongin Lailatul Qadar itu. Bu, bagaimana kalau kita kan biasanya kalau udah dari jam 1 nih, misalnya jam 1, jam 2, jam 12 bangun. Itu biasanya kalau pas habis subuh itu kan perjuangan ngantuk itu luar biasa ya, Bu ya. Lah lebih bagusnya kan memang sebetulnya nungguin syuruk dulu. Habis itu kita mungkin terlelap atau mungkin nungguin duha kan, paling duha tinggal berapa, sekitar nggak sampai setengah jam kan setelah syuruk kan duha. Nah, bagaimana kondisinya kalau pas kita habis sholat subuh itu ngantuknya luar biasa, Bu. Apakah kita harus ngikutin hawa nafsu itu kita tidur sebelum syuruk atau tetap kita mempertahankan sampai maksimal deh, sampai syuruk deh, kalau sampai duha kita nggak keburu. Yang penting niatkan untuk menuntaskan sampai syuruk, niat. Kalau kita tertidur, niatnya sudah dicatat oleh Allah. Dan tidur itu adalah bagian dari nikmat, bagian dari sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga kan nggak boleh sholat dalam keadaan mengantuk. Sholat dalam keadaan mengantuk seperti sholat orang mabok. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang beriman, jangan kamu dekati sholat sedangkan kamu sedang mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Ya. Umi juga gitu, jangankan sholat, Umi lagi baca Quran tiba-tiba nggak tahu yang dibaca, udah nggak beres, udah tutup Al-Qurannya, baca istighfar, itu tidur sebentar. Caranya gimana? Jangan tidur di tempat tidur. Tidurlah di tempat kau duduk membaca Al-Quran. Supaya tidurnya nggak kebablasan. Kita sholat dulu, baca dulu beberapa lembar, lalu ngantuk. Kita tidur di sana. Tapi tentu konsekuensinya, kalau menurut Imam Syafi'i, kalau kita tertidur ya, dan tidurnya pules, dan siapa tahu posisi juga sampai itu, kita harus berwudu lagi. Ya, nggak ada masalah. Yang penting pertama kita niat. Kalau kita sudah niat syuruk, tidur kita pun berpahala. Ya, maka orang nggak boleh bilang puasa itu tidurnya berpahala. Tergantung, kalau puasa tidurnya karena kelelahan beribadah berpahala. Tapi kalau tidur terus ya nggak kena dapat pahala. Ya, nah ini. Ya gitu ya Bu Dewi ya. Iya. Insya Allah ya. Yang penting niat. Iya, yang penting niatnya dulu. Baik. Ayo kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah benar-benar menyiapkan diri dan kita, keluarga kita bisa menyiapkan keluarga kita untuk benar-benar memanfaatkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Ya, demikian. Ya, iya Om. Iya, ini sepertinya nggak ada tambahan pertanyaan lagi Om. Tapi kita tutup dengan doa ya Om. Iya. Doa Umi yang mimpin Om. Kita tutup dengan doa ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengejar malam Lailatul Qadar dan banyak sholat di malam Lailatul Qadar supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu, dan juga Allah menuliskan takdir terbaik buat kita. Banyak berdoa di malam-malam Lailatul Qadar ini. Hanya kepada Allah tempat kita meminta hajat-hajat kita, kepada Allah kita meminta. Kepada Allah lah kita memohon pertolongan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya dari Allah lah ya kita mendapatkan pertolongan hidup di dunia ini ya. Semoga kita semua
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan ihtisaban. Ala hadhihi wa likulli natis salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana. Allahumma rzuqna lailatal qadri. Allahumma rzuqna lailatal qadri. Allahumma rzuqna lailatal qadri waghfir dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita dan mengeluarkan kita dalam keadaan minal aidin wal faizin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Umi, sehat-sehat ya Umi. Alhamdulillah Ibu, semoga sehat-sehat. Umi Livia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita yang kangen itikaf di masjid. Kalau aku kangen banget. Berarti ini masjidnya? Iya ya Allah. Itu tempat yang selalu kurindukan tahu. Ya Allah. Semua kita dapat Lailatul Qadar ya. Iya, amin. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Bye-bye Ibu. Sehat-sehat semua ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.